Novel Nicole di sini. Hari ini tanggal 1 Juli tahun 2020, Tri sedang berada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini Tri akan mengonfirmasi tentang adanya pegawai yang bekerja pada saat corona, ada yang bekerja dari rumah, ada juga yang bekerja di kantor. Bagaimana ya tanggapan yang berwenang untuk penjelasannya? Untuk tahu penjelasannya, mari ikuti Tri sampai tuntas. Selamat siang. Terus social distancing aja ya Pak ya? Iya. Kenalkan Pak, saya Novel Nicole saya dari Universitas Perintahuan.com. Saya ingin mengonfirmasi beberapa pertanyaan. Apa Pak? Oh boleh, silakan. Jadi begini Pak, pada saat corona ada pegawai yang bekerja di kantor, ada juga pegawai yang bekerja dari rumah. Pegawai yang bekerja dari rumah ini sebagian tuh ada yang keluyuran, tidak mengerjakan pekerjaannya Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai pegawai yang seperti itu Pak? Baik Mbak Yetri, pertanyaannya cukup bagus dan ini seringkali ditanyakan oleh masyarakat sebenarnya, dan alhamdulillah kalau ada beberapa masyarakat yang memang memperhatikan dan menjadi tanda tanya. Nah, ketentuan ini sebenarnya dituangkan dalam surat edaran Kementerian Menpan RB nomor 57/2020 tentang penyesuaian jam kerja di saat pandemi corona COVID-19 ini. Jadi jam kerja untuk setiap SOPD itu sudah diatur. Jadi pemerintah juga menyadari dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini secara luas, maka jam kerja itu perlu diatur untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi tidak semua SOPD itu mempekerjakan atau meminta pegawainya itu hadir semua. Nah, ini disesuaikan dengan surat edaran Kemenpan nomor 57/2020 itu bahwa pekerjaan-pekerjaan yang mestinya dilaksanakan di kantor itu dimungkinkan untuk dikerjakan di rumah, itu diperbolehkan. Nah, istilahnya itu work from home ya. Nah, itu boleh. Nah, jadi pengaturan jam kerja di rumah ini itu diserahkan sepenuhnya ke SOPD masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi. Nah, artinya pegawai diperbolehkan melaksanakan pekerjaan di rumah. Nah, kalau tadi pertanyaannya ada sebagian tenaga kontrak maupun pegawai yang ternyata menyalahgunakan kondisi ini untuk tidak melaksanakan pekerjaan di rumah, dia tidak turun kantor dengan alasan mengerjakan di rumah, tapi disalahgunakan. Nah, ini sebenarnya kurang bagus, kurang tepat. Dan pembinaan atau pengawasan untuk pegawai yang seperti ini itu sepenuhnya menjadi kewenangan SOPD. Nah, kami di Badan Kepegawaian Daerah ini tidak punya kewenangan untuk mengawasi secara keseluruhan. Nah, kami hanya bisa memberikan istilahnya itu, karena sesuai dengan perjanjian kerja tenaga kontrak itu pemberhentian maupun perpanjangan itu sepenuhnya menjadi kewenangan SOPD. Jadi kalau mereka misalnya ada melanggar disiplin sesuai dengan perjanjian kerja, itu SOPD berhak memberhentikan, memutuskan hubungan kerja. Nah, kami BKD itu hanya menerima laporan bahwa si A dapat teguran, si B dapat teguran atau diberhentikan, itu dilaporkan ke BKD, maka kami BKD itu akan menghapus data yang bersangkutan dari daftar tenaga kontrak. Nah, hanya sebatas itu. Jadi pembinaan, pengawasan itu diserahkan sepenuhnya ke SOPD masing-masing. Itu kira-kira Mbak
Yetri yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Jadi ini Pak, ada pertanyaan terakhir. Bagaimana himbauan-himbauan untuk pegawai yang menyalahgunakan waktunya untuk bekerja dari rumah itu Pak? Bisa Bapak berikan himbauan Pak? Baik, Mbak Yetri. Memang ini kalau terjadi hal seperti ini, ada pegawai atau tenaga kontrak yang menyalahgunakan kesempatan ya di masa pandemi ini, di mana semestinya mereka diberikan kesempatan untuk mengerjakan di rumah, tapi malah keluyuran atau mengerjakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, ini memang sebenarnya salah besar, ya, salah besar. Nah, himbauan kami baik kepada tenaga kontrak, terlebih-lebih kepada PNS-nya yang diberikan amanat untuk melaksanakan pekerjaan di rumah, tolong dikerjakan secara baik apa yang menjadi tugas yang dibebankan oleh atasan untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, ya tentunya harus selesai, ya. Nah, ini menandakan bahwa kita pegawai ataupun tenaga kontrak itu bertanggung jawab ya terhadap penyelesaian tugas-tugas di masa pandemi ini. Jadi jangan menjadi penghalang mentang-mentang kita diberikan kelonggaran untuk bekerja di rumah tapi menyalahgunakan. Nah, ini salah, karena kalau ini terjadi dan bisa mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, ini tentu akan jadi masalah, akan menghambat pekerjaan berikutnya, dan pelayanan kepada masyarakat itu juga akan tertunda atau terganggu. Nah, ini sesuatu yang kurang baik, ya. Kami menghimbau baik yang bekerja di kantor maupun yang diberikan kesempatan untuk bekerja di rumah itu harus punya tanggung jawab yang sama sebelum ataupun sesudah masa pandemi ini. Sebenarnya ini hanya peralihan tempat saja, bukan berarti mentang-mentang bekerja diberikan kesempatan bekerja di rumah atau tidak turun kantor ini menyalahgunakan kesempatan, dan ini kurang bagus ya, dan bisa dikenakan kalau memang terbukti bisa dikenakan hukuman disiplin ya. Karena bekerja di rumah dan kantor itu kan hanya masalah tempat, yang menjadi kunci adalah penyelesaian pekerjaan itu sendiri. Kira-kira begitu Mbak. Sahabat Lintas, itu tadi penjelasan dari Bapak Ibrahim selaku Kabid Pengembangan. Sahabat Lintas, demikian vlog news kita di BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk sahabat Lintas, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan coret-coret di bawah channel YouTube kita jika ada kritik dan saran. Baik sahabat Lintas, kita akhiri dan bye-bye.